Salam, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita memasuki malam Pasion yang kedua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini, kita akan membaca dan merenungkan dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan ayat 36. Bapak dan Ibu Saudara-saudara yang kekasih, ada satu hal yang sangat luar biasa di dalam pembacaan Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 36 ini, ketika Yesus berkata, "Jikalau biji itu tidak jatuh ke tanah, maka dia tidak akan menghasilkan buah." Ini adalah pernyataan yang sangat luar biasa dari Tuhan ketika dia memberitahukan bahwa dia harus mati. Dia harus menunaikan tugas bapaannya. Dikatakannya di dalam ayat 23, "Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan." Kata dimuliakan ini artinya bahwa dia akan disalibkan. Dia akan ditinggikan. Dia akan melakukan tugas yang telah dikatakan oleh Bapa di sorga, bahwa dia harus menebus dosa manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, biji sesawi itu atau biji gandum atau biji apapun itu, dia tidak akan pernah akan berbuah. Dia tidak akan pernah akan menghasilkan lipat ganda. Dia tidak akan pernah menjadi lebih banyak. Setiap biji untuk menghasilkan buah, maka dia harus ditanam. Biji itu harus mati dan ditanam. Maka dia akan berkembang dan dia akan menghasilkan buah yang banyak. Yesus mengibaratkan dirinya demikian. Dia harus mati. Dan kematiannya itulah yang akan memelihara hidup manusia. Dan melalui kematiannya itu juga maka manusia akan memperoleh kehidupan. Hari ini kita masuk ke dalam malam Pasion yang kedua. Teks firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes ini sangat menekankan kepada kita agar kita tidak khawatir terhadap nyawa kita. Kita tidak takut kehilangan nyawa kita. Sebab barang siapa yang mencintai nyawanya, justru dia yang akan kehilangan nyawanya. Sebaliknya, siapa yang tidak takut kehilangan nyawanya oleh karena Kristus, oleh karena pemberitaan Injil, oleh karena ingin melakukan kehendak Bapa di sorga, dan dia melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, maka dia memperoleh nyawanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, Yesus tahu bahwa dia akan dimuliakan melalui kematian itu. Dan di dalam kematian itulah maka semua tugas-tugas yang diembankan oleh Bapa di sorga digenapi, diselesaikan. Dan dia telah mempermuliakan Bapa di sorga melalui kematiannya. Malam Pasion yang kita rayakan pada malam hari ini, yang kita agungkan pada malam hari ini, mengingatkan kepada kita, jadilah seperti biji yang jatuh ke tanah. Maka engkau akan menghasilkan banyak buah. Jadilah seorang yang tidak takut akan kematian, tetapi engkau melakukan tugas Allah di dalam kebenaran Allah,
di dalam keyakinan kepada Allah, sekalipun engkau kehilangan nyawamu, tetapi engkau telah memperoleh nyawamu kembali. Ajaran Yesus ini untuk kita mau seperti biji yang jatuh ke tanah. Ini menjadi bagian yang sangat penting kita renungkan, agar kita boleh meyakinkan diri kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk keinginan diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk kerajaan surga. Kita menjadi bagian daripada apa yang dikehendaki oleh Allah untuk mengubah dunia ini. Dan perubahan-perubahan yang harus kita lakukan adalah sebagaimana Kristus mengubah dunia. Memberitakan kerajaan Allah, memberitakan keselamatan daripada Allah tanpa khawatir kehilangan nyawanya. Sebab barang siapa yang takut kehilangan nyawanya, maka dia tidak memiliki hidup yang kekal itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika Yesus telah berbicara demikian, maka terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Suara ini mendukung apa yang dikatakan oleh Yesus, suara dari surga, bahwa Allah telah memuliakan Yesus dan Allah telah mengutus Yesus untuk pekerjaan yang mulia ini melalui kematian di kayu salib. Maka seluruh dunia akan mendapatkan keselamatan dan juga perubahan yang besar. Perubahan oleh karena Yesus mengajarkan sesuatu yang baru, yakni berani mengorbankan apapun demi kemuliaan Allah dan demi keselamatan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, manusia itu akan dihargai bagaimana dia dekat dengan Tuhan adalah melalui pekerjaannya, melalui pengorbanannya. Jikalau kita mampu berkorban, sungguh-sungguh mengorbankan bahkan nyawa kita, maka kita akan mengubah dunia ini. Orang akan melihat bahwa kita lebih mencintai Allah daripada mencintai hidup kita secara duniawi. Kristus melakukannya itu, dan dia katakan, percayalah bahwa ketika engkau hidup di dalam kebenaran dan kehendak Allah, maka engkau menjadi orang yang melakukan kehendak Allah di dalam hidup setiap hari. Malam Pasion ini jadikan menjadi semangat bagi hidupmu, agar engkau tetap berpegang teguh kepada Tuhan, kepada kebenarannya, dan engkau melakukan dengan sepenuh hatimu tanpa takut kehilangan nyawa. Jikalau biji itu tidak jatuh ke tanah, maka dia tidak akan menghasilkan buah. Jikalau Yesus tidak mati, maka tidak ada keselamatan kepada dunia ini. Biarlah nama Tuhan kita muliakan dan kita agungkan, dan kita tetap setia kepada Dia sepanjang hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Salam.